Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is why is it so hard to say? Isn't it amazing how almost every line on our hands align when your hands are mine? It's like I'm holding you. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, Rina Rizkia, I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. Nurhaliza Anditas, Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. Suci Mawarda, Never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to Siti Sarah, When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe. 3, 2, 1. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global atau global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Global warming adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Adapun penyebab pemanasan global, diantaranya 1. Efek rumah kaca. Kegiatan yang menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca. Maka, udara panas tidak dapat keluar. Menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen monoksida yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini menjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan perubahan iklim yang sangat mengancam. Yang kedua, penggundulan hutan. Hutan menghapus dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Dengan penggundulan hutan akan melepaskan sejumlah besar karbon serta mengurangi jumlah penangkapan karbon di bumi ini. Akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi. Penggundulan hutan merupakan penyebab pencemaran lingkungan dan tingginya emisi gas rumah kaca hutan Indonesia tertinggi setelah sektor transportasi dan industri. Yang ketiga yaitu efek umpan balik. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri. Efek umpan balik karena pengaruh awan sedang menjadi objek penelitian saat ini. Bila dilihat dari bawah, awan akan memantulkan kembali radiasi inframerah ke permukaan, sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya, bila dilihat dari atas, awan tersebut akan memantulkan sinar matahari dan radiasi inframerah ke angkasa, sehingga meningkatkan efek pendinginan. Umpan balik penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es ketika suhu global meningkat. Es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Bersamaan dengan melelehnya es tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka.
Baik daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, menjadi suatu siklus yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu variasi matahari. Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Selanjutnya yaitu dampak dari pemanasan global. Yang pertama, iklim yang tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan, mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Hal ini disebabkan karena uap air merupakan gas rumah kaca, sehingga keberadaannya akan meningkatkan efek insulasi pada atmosfer. Akan tetapi, uap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak, sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar, di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Yang kedua yaitu peningkatan permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland yang lebih memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut dari 9-88 cm pada abad ke-12. Selanjutnya yang ketiga yaitu suhu global cenderung meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contoh, mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi curah hujannya dan lebih lama masa tumbuh tanamnya. Di pihak lain, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika kumpulan salju musim dingin akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Selanjutnya, dampak sosial dan politik. Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan munculnya kelaparan dan maladizi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam dan kematian akibat trauma. Timbulnya bencana alam sehingga disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian seperti diare, maladizi, defisiensi, mikronutrien, trauma psikologis, penyakit kulit, dan lain-lain.